Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jemaah sekalian yang kita sama-sama berharap akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih membangunkan kita dari tidur-tidur kita. Kemudian setelah bangun kita bisa sholat subuh berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh kita bisa zikir berjamaah. Kemudian setelah zikir kita melanjutkan acara kita, yaitu santapan rohani, agar rohani kita ini hidup. Ini semua adalah kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini agar rohani kita hidup. Ini kita lakukan dalam rangka mengisi hari-hari kita. Karena hari-hari kita yang akan kita lalui ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari kita ini adalah amanah. Semua yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah ada kepercayaan. Amanat itu kepercayaan. Kepercayaan Allah kepada kita. Nih saya kasih kamu ini ya. Apa? Umur. Apalagi badan sehat. Apalagi rezeki. Itu semuanya adalah amanah dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengemban ini amanah, sehingga nanti kita akan mengembalikan amanah kita ini dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita nanti mengembalikan amanah ini lalu Allah marah kepada kita. Kenapa kamu saya kasih amanah, ternyata kamu lakukan, kamu gunakan untuk hal-hal yang sesuka-suka kamu. Jadi ini adalah amanah, harus kita sadar bahwa ini adalah amanah. Hidup ini adalah amanah. Kenapa? Karena kita kan tidak bisa apa-apa. Kita ini bisa apa-apa itu karena Allah yang membuat bisa apa-apa. Kita asalnya tidak ada, nggak ada apa-apa. Lalu kita dihidupkan, diadakan oleh Allah. Dalam rangka apa? Mengemban amanah. Itu. Jadi jangan dikira bahwa hidup ini adalah sesuka-suka kita. Jangan itu. Itu cara berpikir salah.
cara berpikir orang yang tidak bertuhan. Wah, saya hidup kumaha saya saja. Itu cara berpikir orang yang tidak bertuhan. Kalau kita orang bertuhan, orang beriman, maka kita menyadari bahwa hidup ini adalah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Kita ini hanya diberi kepercayaan sementara waktu saja. Nanti waktunya tidak pun akan diambil semuanya. Siapapun orang. Enggak si miskin, enggak si kaya, enggak si orang kampung, enggak si orang kota. Enggak si orang pintar, enggak si orang bodoh, enggak si orang pejabat, enggak si rakyat jelata. Kalau waktunya tiba, diambil lagi. Terus setelah diambil oleh Allah, apakah gratis? Tidak. Allah akan bertanya, hei hambaku, dulu kamu saya kasih seanu dikamanakeun eta teh. Begitu. Ini amanat namanya. Jadi ini adik-adik remaja, ya, para pemuda harus ingat bahwa ini saya hidup di dunia ini ternyata mengemban amanah, bukan mau mempelampiaskan hawa nafsu, bukan. Itu yang harus kita paham, bahwa hidup ini adalah mengemban amanah, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu. Dan kalau kita dalam setiap langkah kita pakai, kita gunakan tiap langkah kita dalam rangka untuk memenuhi tugas amanah, maka hidup kita akan selamat. Bandingkan dengan kita dalam menjalani hidup ini mau dipakai untuk memenuhi hawa nafsu kita, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan nyaman. Kelihatannya saja orang yang main apa saja seenaknya, kelihatannya nyaman, padahal itu sedang menggali kubur sendiri. Waktunya dia tiba, dia akan dimasukkan ke sana. Tapi kalau kita dalam tiap langkah kita ingat bahwa hidup ini amanah, jadi saya harus melakukan semua perilaku kita 24 jam sesuai dengan yang memberi amanah itu. 24 jam gitu. Dan untungnya kita diberi kebebasan untuk melakukan apa saja, sehingga meskipun kita membawa amanah tapi kita bebas. Kita bebas melakukan apa saja. Hanya ingat, kebebasan kita adalah kebebasan yang terbatas. Sebagaimana kita hidup bermasyarakat, kan hidup bebas tapi terbatas. Nggak ada yang bisa, saya mau oyong bebas sebebas-bebasnya, nggak bisa. Coba kalau kita naik kendaraan, naik motor umumnya, saya mau sebebas-bebasnya, ya nggak bisa. Karena kita ini hidup dibatasi oleh yang lain. Nah, inilah yang perlu harus selalu ingat tiap saat, bahwa kita ini hidup dalam rangka mengemban amanah. Mengemban amanah. Kalau kita selalu ingat ini, insya Allah kita akan sukses, kita akan tenang. Nah, bagaimana cara menjalani hidup ini dengan mengemban amanah ini? Caranya adalah kita harus mengetahui beberapa hal yang harus kita ketahui. Inilah yang dimaksud dengan menuntut ilmu. Karena tiap kegiatan ini pasti ada tata caranya. Jangan sampai kita melakukan satu kegiatan tidak mengetahui tata caranya, maka nanti kegiatan kita tidak akan diterima oleh yang memberi amanah itu. Semuanya. Maka kita harus memikirkan, ini apa nih ya, perbuatan saya yang berhubungan dengan Allah, yang saya belum punya ilmu. Apa nih ya? Itu harus diinventaris, dicatat, diingat-ingat. Apa tugas saya? Oh, saya ini tugasnya sholat, katakan ya.
Maka sebelum sholat ini saya apa nih? Wudhu. Sebelum wudhu apa ini? Terus harus ditanyakan. Sudah tahu nggak nih tata caranya sholat? Sudah tahu nggak tata caranya wudhu? Nah, sudah tahu nggak tata caranya buang air besar, buang air kecil? Sudah tahu nggak tata caranya mandi? Itu semuanya ada tata caranya. Tidak boleh seenaknya. Oh saya yang mau buang air kecil, mau apa istilahnya tuh, kencing, nggak boleh. Hati-hati kalau kencing tuh, jangan sampai air seninya nyipret ke baju. Kalau air seninya nyipret ke baju, bajunya dipakai sholat, nggak sah. Jadi kalau kencing gimana? Harus apik, harus tertib. Gitu. Usahakan kalau kencing itu harus dipersiapkan benar-benar nih. Ya, usahakan kalau bisa jangan berdiri, duduk, jongkok. Kalau duduk yang bisa, jongkok. Bahasa Sundanya non jongkok teh. Ngobrol. Ada apa? Ngobrol. Dampak. Coba kita perhatikan ini. Pagi ini kita akan bahas tentang masalah kencing aja. Lumayan nih. Lumayan. Kenapa kita mesti tahu bagaimana tata cara kencing? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kita ini, jadi mafhumnya bukan hadisnya ya. Mafhumnya bahwa kita ini dalam menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Allah Maha Suci. Maka kita mau menghadap harus dalam keadaan suci. Suci itu ada dua, ada suci dari hadas dan suci dari najis. Nah, suci dari hadas dan suci dari najis ini tentu harus tahu tata caranya. Nah, ini masalah kencing ini adalah yang menyebabkan najis dan hadas. Gitu. Jadi kita kalau mau menghadap Allah harus dalam kondisi suci. Suci itu ada dua. Apa Panji? Suci dari hadas dan suci dari najis. Kencing ini bisa menyebabkan dua-duanya tuh. Nggih, paham tak nggih? Paham. Kencing ini bisa menyebabkan dua-duanya. Dari pertama begitu kita kencing, kencing apa Panji sama si Anggi mana? Wah. Langsung kita kena hadas. Ya, hadas itu artinya sesuatu yang baru terjadi. Katakan kita asalnya suci, begitu terjadi sesuatu itu jadilah berhadas, bukan najis, berhadas. Nah, kalau air kencingnya ini kita cipretkan kemana-mana, maka benda yang tercipret oleh air kencing itu namanya najis, terkena najis. Air kencingnya najis, jadi air kencingnya najis. Air kencingnya najis, kencingnya menyebabkan hadas. Jadi berarti kalau kita kencing, kita pasti berhadas. Adapun najis, hati-hati jangan sampai nyipret ke pakaian, ke baju, harus ke tempatnya. Katakan diarahkan ke WC. Kalau dari diacarakan ke temboknya nyiprat dari ke wajah, najis ke wajah orang. Kalau bilang tembok unggul? Ya kalau tembok unggul mah ya tembok namanya tembok batur di kencingan kayak ini. Nanti yang punya tembok bisa marah, enak aja gua bangun tembok mahal-mahal. Iki ihan kumane bau lah jauh cengkol deui. Oh, kira cukup, Pak? Pokoknya kira-kira yang layak untuk dikencingi. Kalau yang nggak layak jangan. Kita ini kan ada aturan. Ini orang mau ngomong aja kan kira-kira layak nggak? Gitu. Kita mau iya, jangan menyinggung perasaan orang. Kalau punya rumah orang dikencingin, waktu kumaha? Tersinggung. Tapi kalau rumah orang dikencingin, kencingnya di WC-nya, ya enggak. Kan kita di WC di dalam rumah. Jadi di tempat yang layak, memang tempatnya. Jangan sembarangan. Dan ingat,
Jangan sampai kena kecipretan air kencing. Karena itu yang menyebabkan najis. Tapi ngalengi tetenanya sih Pak. Ngalengi tetenanya sih. Ngalengit ke nana gampang kanton diguyur we supaya baunya dan air kencingnya hilang dengan air yang suci, jangan dengan air kencing anu sans deui. Dengan air yang suci, bukan dengan air teh air kopi, bukan. Air yang namanya air mutlak. Gitu. Jadi usahakan kencing tuh hati-hati. Dalam agama Islam itu seperti itu. Ada aturan urusan kencing pun diatur. Coba urusan kencing aja diatur. Kenapa urusan kencing diatur, Pak? Sebab kencing itu bisa membahayakan bagi orangnya maupun orang lain. Bagi orangnya umumnya tadi ya, najisnya nyipret dikira tanah naon, ternyata dipakai untuk sholat. Sholatnya enggak najis. Jangan sah. Tidak sah. Itu kencing atau non beol. Buang air besar sama itu. Buang air besar itu sama juga. Ngeden. Najis itu. Harus hati-hati. Maka ini kalau bisa usahakan, kalau bisa ya. Kalau kita kencing ini jongkok, jangan berdiri. Kenapa kalau berdiri? Nggak ada angka. Coba sebabnya apa? Kenapa berdiri? Nanti kecipratan. Satu, takut kecipretan. Yang kedua, kalau nggak kecipretan, bisa ke celana itu. Coba kan selang kita maunya sudah berdiri, mau dikemanakan? Mau dicuci atau basah? Kumaha basah tuh, kumaha tuh. Ini hati-hati saja, sebab ini banyak orang yang tidak tahu, sehingga di masjid-masjid pun banyak tempat kencing berdiri. Kenapa? Ya nggak tahu teh ya. Nggak tahu karena nggak tahu aja. Jadi ada tempat kencing jongkok. Jongkok pun bukan berarti seenaknya jongkok. Jongkok kalau nggak hati-hati, tambah nyipretnya tambah kencang. Panjang jongkok, kita selangna diarahkan ke tembok atau nyiprat deui. Jadi maksud jongkok itu supaya kita selangnya diarahkannya ke tempat yang tepat, jadi tidak nyiprat. Terus air seninya semuanya keluar. Jangan disisa-sisa. Kalau jongkok itu air seninya keluar semua, sehingga tidak tersisa di dalam kantung kemih. Kan kita tuh punya penyimpanan air seni tuh di alat badan kita tuh. Nah kalau jongkok itu semuanya air kencing yang ada dalam penampungan alat Pencernaan. alat pencernaan anggi itu keluar semua. Gitu. Tapi kalau sambil berdiri maka tidak keluar semua. Terus nanti yang tidak keluar ketika kencing berdiri itu biasanya bisa keluar ketika ruku. Ketika ruku kan ditekan teh ya. Bisa ditekan gitu keluar tes. Lagi sholat nyanyinya tuh najis keluar. Jadi ini masalah kencing aja harus hati-hati, jangan cuma kumaha saya, tidak bisa begitu. Ini urusan kencing. Jadi usahakan kita apik. Apik itu maksudnya hati-hati, tertib gitu. Ya, jadi dalam hal kencing seperti itu. Kemudian di samping jongkok juga cara ngurutnya nih, mengurut ketika kita mencuci selangnya bagaimana? Jangan cuma diguyur doang. Diguyur doang itunya enggak bersih, enggak, air kencingnya enggak semua keluar. Di gimana? Kita pegang selang kita dari pangkal, kemudian kita berdehem sampai ujung. Cara dehemnya pun nggak sembarangan, Bun. Bukan. Ini dehemnya narik nafas,
keluarkan. Begitu caranya itu sambil diurut ke depan selang nato. Gitu. Tarik 3 kali. Keluar itu semua 3 kali. Itu insya Allah meskipun ya kalau sudah kita cuci seperti itu, nanti kemudian kita ruku, kita sujud, kita aman itu. Karena tuntas. Tuntas. Nggak ada simpanan di air seni di tempat Nggak ada kantong simpanan. kemih. Sehingga kita tidak kena kencing batu. Kan di antaranya kencing batu itu ada yang sisa-sisa air kencing yang tidak keluar. Jadi di situ wajahnya mengendap. Sekolah itu Di samping kadang kita kan kadang nahan air kencing. Nahan terlalu lama mengendap jadi kencing batu. Juga ketika kencing nggak keluar semua jadi kencing batu. Jadilah kencing batu. Itu masalah kencing, jangan salah itu, hati-hati tuh. Jangan dikira bisa aku mah saya nggak boleh. Itu adalah amanat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Muhammad manusia, seorang laki-laki. Beliau kan ada buang air, ada BAB, ada yang lain-lain. Nah, perilaku Nabi kalau kencing menurut banyak riwayat seperti itu. Mungkin sekali, mungkin pernah, mungkin, tapi maunya berdiri mungkin aja, alam ya. Yang jelas untuk keamanan dan ketertiban kita dalam menjaga diri kita dari najis kencing, ya caranya adalah kencingnya jongkok. Atau Pak, itu di masjid-masjid ayat tempat kencing jongkok atau Pak, kalau kita mau mah bisa aja. Gimana caranya? Pakai toilet. Nah, WC-nya yang kita pakai. Asif ke toilet ngadangkak gini. Jangan, saya ini masjid ini tempat kencingnya berdiri, ikut-ikutan berdiri. Kan tadi sudah dikatakan. Kenapa tuh? Di masjid-masjid tempat kencingnya berdiri, Pak. Kan nggak tahu. Jadi dipersediakan kencing berdiri. Yang namanya kencing berdiri itu adalah budayanya orang barat. Orang barat mah wajar, orang barat mah nggak sholat. Yang kafir maksudnya yang bukan muslim. Kecuali orang barat yang muslim mah. Orang barat yang non muslim kan nggak sholat. Jangankan orang barat non muslim, orang kita yang muslim juga kadang nggak sholat. Apalagi orang yang tidak muslim. Ya, itu urusan kencing. Bisa dipahami tidak, Abah? Bisa. Tuh, harus diamalkan itu. Nanti kasih tahu ke teman-teman. Siap. Nanti gimana cara kasih taunya? Mungkin teman-teman akan mengatakan, orang rese pisan, ribet pisan. Dikasih tahu. Jawaban di bawah turang Iya. itu. Kita kasih tahu demi keselamatan kita, kesehatan kita, dan kesuksesan sahnya sholat kita. Sekang nalapung. Ribet-ribet dikit tapi selamat daripada gancang-gancang lebet karena neraka. Coba milih mana? Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillah. Itu urusan kencingnya. Ya, Oh, ini hati-hati nih masalah kencing nih. ya, Pak. Masih banyak sebenarnya urusan perkencingan pun. Itu kalau laki-laki. Nanti kalau perempuan gimana? Nanti kalau ada ibu-ibu yang ngaji dikasih tahu. Kan itu onderdilnya beda. Onderdil Anggi sama onderdil si Neneng beda. Berarti cara kencingnya beda. Beda apa? Walaupun sama-sama mengeluarkan, cuman cara mencucinya beda. Cara memainkan beda. Cara supaya sama-sama bersih sehingga nanti suci. Ini baru masalah kencing aja ya. Insya Allah nanti yang urusan yang lain kita akan bahas ya. Kabujeng waktu AB dan lain. Supaya kita punya ilmu sehingga dalam kita menjalani hidup ini sesuai dengan amanah Allah Subhanahu. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.